Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Bis sanad al muttasil ila al imam al muslim rahimahullahu taala wa damallahu an-naf'a bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Babul mashi ala al khuffain ila an qala wa bihi laqala wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib qala Abu Bakrin maksudnya di sini Abu Bakr bin Abi Syaibah, bukan Abu Bakar as-Sahabi radhiyallahu anhu ya, tapi maksud di sini adalah gurunya Imam Muslim rahimahullah. Guru pertamanya Abu Bakrin, guru keduanya Abu Quraib ya. Abu Bakr dan Abu Quraib. Hadda qala Abu Bakrin haddatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash ya. Itulah yang mengatakan haddatsana. Siapa yang mengatakan haddatsana? Yaitu Abu Bakr bin Abi Syaibah. Kalau Abu Quraib ya bisa-bisa dengan menggunakan lafaz yang lain nantinya. Nah, itulah Imam Muslim di sini sudah mengindikasikan kepada kita bahwa Abu Bakrin lah, bukan Abu Quraib, begitu ya. Karena beliau meriwayatkan di sini dari dua gurunya, Abu Bakrin dan Abu Quraibin. Tapi yang beliau cantumkan di sini adalah kata daripada Abu Bakrin ya, qala Abu Bakrin haddatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash Sulaiman ibn Mahran an Muslimin an Masruqin anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini juga termasuk hadis mu'an'an ya. An dari sahabatnya tabi'in sampai tabi'it tabi'in menggunakan an. Qala annahu qol, ingat kalau pada qol sertai sebaiknya selaku etika atau cara dalam membaca hadis kalimat qol sebaiknya kita sertai dengan kalimat annahu qol. Siapa qol? Ibnu al-Mughirah. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Hadis fi'li berarti ini. Belum tentu. Nanti kita lihat konteks setelahnya. Apakah dia ada sabda Nabi yang beliau dengar atau tidak. Tatkala tidak ada, maka bisa kita putuskan ini adalah hadis fi'li. Pada satu waktu kata Mughirah Ibnu Syu'bah rahimahullah, saya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapankah itu? Fi safarin, zaman pada waktu musafir. Pokal, lalu siapa yang qala di sini? Itulah perlu Anda ini perlu apa istilahnya? Perlu di training ya. Dalam call ini. Nah, untuk memang begitulah kayak hadis-hadis seperti ini atau waktu kita ngaji siapa itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu harus kita sering menanya siswa atau tulab dalam membaca supaya terbiasa. Ini siapa yang qala, bihinya kemana, lahunya kemana, alaihinya kemana, supaya terbiasa. Nah, itulah kepada adik-adik yang sering membimbing muzakarah, dengan itulah untuk taraf atau tahap latihan untuk biar membiasakan diri, tahu maraji'ud dhamirnya, tafsiran masalahnya maupun konteks yang ada dan seterusnya. Agak telat kita sekarang ini ya.
Saya berangkat jam 8 dari motor saya telat ya, diharap dengan singgahan ya, telat. Berangkat jam 8, nyampe sini 15 menit. Jangan tiru rekor saya itu. Bahaya nanti kelambah nanti ya. Nggak usah. Ya. Tapi kalau mau nyoba enggak apa-apa kan begitu. Bisa Anda tempuh dari sini sampai rumah saya 15 menit. Saya yakin enggak bisa kayaknya. Harus menggunakan aji saipi angin itu biar terbang. Ya. Oke, jadi Mughirah ibnu Syu'bah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, iring beliau pada waktu musafir. Faqal, lalu Nabi tentunya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Mughiratu, hai Mughirah, karena beliau yang ngiring begitu. Mughirah ini menceritakan pengalaman pribadinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu musafir. Apa kata Nabi kepada beliau? Khuzil idawata, ambilkan saya bejana. Ya, fa akhadtuha, lalu saya ambilkan. Ya. Summa, kemudian setelah beliau ambilkan bejana tersebut, kharajtu ma'ahu, kemudian saya, kata Mughirah, keluar ma'ahu, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya artikan atau tidak hadisnya ini? Biasanya ngajinya bagaimana di Tuan Guru Saleh? Kita baca-baca saja biar Anda cepat, atau kan sudah tamat ini kan? Bagaimana maumu banat-banat? Diartikan aja ya. Ya cara bodoh lah saya ajar Anda begitu. Ya kalau gaya Said Ayub kan itu sudah gayanya orang pintar. Ya. Atau baca-baca itu caranya orang pintar, sekalipun Anda orang bodoh kan tidak nyambung itu. Tapi tidak apa-apa. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau pergi hatta tawara anni, sehingga sudah tidak kelihatan dari saya. Nah, ini tawaro, tidak kelihatan. Pergi setelah diambilkan idawah, diberikan, lalu Mughirah ngiring, fantalaqa, kita pergi hatta tawara'ani, sehingga tidak bisa kelihatan. Setelah itu apa yang beliau lakukan? Faqadha hajatahu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan hajatnya, alias kada hajat gitu ya. Summa jaa, ya menggunakan summa berarti litarahi, lain dengan fa akhadtuha itu. Kalau fa pada akhadtuha tertib dan ta'qib di sana itu. Tersuruh bu langsung gawe itu namanya, harus kita gunakan pak. Lit tertib wat apa namanya itu, wat ta'qib, langsung. Lain halnya kalau summa punya tarakhi, punya jeda dia. Ini bedakan, ini yang bagi belum tahu nahu sama sekali ini. Lamun pe atau lamun menggunakan pak langsung tersuruh bu langsung nembait. Ndek kena bareh dulu. Ya bu enggih langsung gawe. Ya rasamina watonan. Ndek samina sugul kentok tamu kentok kanan, sugul lemang kentok kirina. Ya itulah kira-kira. Tapi kalau summa ya punya jeda dia ya. Punya jadi seperti ini. Summa jaa, ya otomatis yang namanya orang kada hajat kan punya timing dia ya, berapa menit Anda di jeding itu? Ya minimal mungkin 2 menit lah ya, atau ada yang lebih lama, tergantung makananmu. Kalau kemontet ya bisa-bisa. Tapi kemontet ya mungkin bisa 5 menit begitu ya. Jangan kemontet, usahakan terutama Anda yang jerawatan ini jangan kemontet. Kenapa? Karena ya itulah, jerawat itu baru bisa hilang tatkala buang air besar maupun kecil lancar. Jangan ditahan, insya Allah jerawatmu akan hilang dengan sendirinya. Ya ini yang sering jerawatan atau yang masih jerawatan, itu aja resepnya. Lancaran Anda, BAB-nya atau urinnya lancar, jangan ditahan ya. Biasanya kita ini mahat ini selalu menahan. Memang faedahnya menahan, tidak perlu lapah. Itu aja ilmunya ya.
Lamun lapah lalu tahan bintut insyaallah besuh si angin. Nah itu hikmahnya, itu ilmunya ya. Itu ilmu untuk dia tidak jalap lapah tahan. Sama dengan bulan puasa, bulan Ramadan, kalau Anda terlalu sering ke WC, sering ke jeding, sering kencing, ini sudah ini cepat lapar kita. Nah sudah tahan sewaktu-waktu, tapi jangan terlalu ditahan terus, bahaya, bisa kencing batu nanti ya. Dari itulah makanya ya sesuaikanlah, dikondisikan ya, kondisikan. Jangan biasakan diri tahan kencing, tahan penek, itu bisa mengganggu EQ kita terganggu. Namun biasakan diri tahan kotoran. Ini dampaknya atau implikasi daripada tahan kotoran. Pikiran agak terganggu, kecerdasan agak terganggu. Ya kan ditenangi dah pesanan tahanan itu kan. Ada tahan penek, tenang ndak Anda itu, enggak terganggu kita. Dari itulah makanya hafalan ini EQ-nya akan terganggu. Nah, dari itulah kalau ada waktu mau menek ya menek aja, begitu aja ya. Jangan ditahan terus, nanti bisa kencing batu susah, ndak bisa keluar nanti, itu bahaya. Nauzubillah. Biasanya Nina, mama yang kena dengan penyakit kencing batu. Namun Nina jarang. Soalnya jabaduin batu jaga. Ya. 8 menit dah Nina ya. Biasa wanita itu sulit untuk nahan kencing. 8 menit Nina aja longgaran sekali. Ya. Itulah yang wanita, sama yang baik yang janda maupun yang masih muda, baik yang sampela maupun yang wabaloa, nah itu sama saja itu. Ya sama kalau bagi banat. Jadi itulah keistimewaannya, dia sulit terjangkit ya karena apa tadi, cepat kencing dia. Cuman yang cewek yang banat ini cepat dia dampaknya kekurangannya kalau bahasa kasar cepat terjangkit dengan kuman. Nah itu ya tak bahaya sekali ya. Ya kenapa? Karena agak terbuka dia punya itu. Ya itu tadi ada ini ya. Yang banat ini tidak berjuara ini, serius ini saya sampai. Ya. Agak ngowang dia punya kalau banat. Dari itulah cepat terjangkit dengan virus atau dengan kuman atau dengan bakteri-bakteri yang jahat. Dari itulah di perempuan itu sendiri di dalam vaginanya punya kuman bakteri yang baik, punya kuman bakteri yang baik untuk mengantisipasi serangan-serangan musuh. Ya. Hikmahnya masya Allah luar biasa. Kau lebih senang ini dengan ini. Hikmahnya apa tadi? Hikmah Allah luar biasa, adik-adik. Mana musuh yang saya maksud? Itulah apa kira-kira? Sperma. Di dalam setiap tetes sperma laki-laki itu nasamahnya sampai ribuan, jutaan, bahkan miliaran. Setitik air maninya Anda itu yang kita jebloskan. Dalam setiap tetes bayangkan ribuan, jutaan bahkan. Kalau itu yang akan jadi, kalau itu semua yang akan menjadi embrio, bagaimana besar perut sang perempuan? Mungkin tiannya kayak surelege besarnya, ribuan, ada jutaan, gimana besar? Itulah fungsi bakteri yang baik yang ada pada vaginanya untuk menyerang, untuk membunuh nasamah-nasamah yang ada pada sperma sang laki-laki. Ada asistennya di sana, ada penggawanya, ya ada apa istilahnya? Ajudannya. Andi ini satgas apa sih loreng-loreng no. Itulah kira-kira ada ya. Itu luar biasa kuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi sang ibu-ibu. Nah, dari itulah makanya saya katakan tadi ya, cuman maksud saya jelaskan Anda si banat ini cepat terserang bakteri penyakit karena ya
agak terbuka dia punya. Dari itulah penting Anda jaga kebersihan. Tatkala Anda tidak bersih, buktinya Anda akan keputihan. Putih sogol. Nek nemen, ya, tandanya andanya ekek. Ya, itu tandanya Anda ekek gitu. Bisa juga keputihan ciri orang bersih, terlalu bersih. Bilangan mandi sabun nek, ya itu bahaya itu sebenarnya. Sebaiknya Anda usah dipodor-odor dengan sabun itu. Ya. Kenapa? Karena itu bukan bagiannya, marah dia itu. Dia milik kan nih. Lalu kan dia mendengar kan, ya. Akhirnya karena protes dia, akhirnya putihlah yang keluar. Nah itulah ya. Jadi tidak mesti orang keputihan itu ciri orang ekek, bisa juga ciri orang terlalu bersih. Nah jadi itulah makanya ya adik-adik banat ini harus bersih. Bersih maksudnya bagaimana? Ya kalau bahasa kasarnya ya celdamnya itu agak sering dicuci lah begitu. Celana dalam, ini kuatan, ayo kena tarik celdam. Itu maksud saya ya, itu perlu. Dan juga jangan terlalu di sabun begitu ya, itu bahaya. Karena saya katakan tadi, sabun itu bisa membunuh bakteri-bakteri yang baik yang ada di sana. Terlalu ekek juga ya bisa juga peneng kuman-kuman yang ada di sana. Begitu aja. Oke, kita lanjutkan. Summa ja'a walaihi jubbatun syamiyatun dayyiqatul kummain. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada hajat, kemudian beliau datang wa alaihi, dan beliau mengenakan jubbah yang syamiyatun, yang beliau diberikan hadiah dan jahitannya atau koleksi daripada orang Syam. Itu jubbah. Yang uang itu namanya jubbah. Kalau itu saub, top bahasa dia. Wau ba, saubun sebenarnya. Tapi karena terlalu fasih mengusapkan sa, akhirnya top kata orangnya ini sini, top katanya, taub. Kalau sa itu kan elak kita keluar sedikit, saubun. Sebenarnya namanya yang kita namakan jubah, yang kayak londres, pakaian tongguranas, pakaian masah kita, itu pakaian orang hamil kalau Indonesia kan. Kayaknya saya jarang pakai itu, kenapa? Belum hamil saya ini. Masih langsing kan begitu. Ya, emang kalau hamil cocok kayak begitu. Tapi kalau orang udah nggak cocok pakai begini. Buka kebuka bawah ini kancing bajunya nanti. Kalau orang-orang Mekah itu kan bedel-bedel, dia kan kayak hamil 8 bulan dia. Jadi wajar menggunakan saub namanya itu, yang kayak dipakai oleh masah itu. Tapi kalau jubah yang di luarnya, yang kayak Sayyid Ayub pakai atau Mudir pakai, itu namanya jubah. Kalau saya tidak bisa pakai jubah nanti ya, kayak Superman nanti jadi jalan jadi susah sekali itu. Ya tergantung kondisi kan ya begitu. Itu sunnah ini semua ya, sunnah kita gunakan jubah atau seperti yang pakaian tadi. Dayiqatul kummaini, akan tetapi jubah ini dayiqatul kummain, sempit sekali lengannya. Dari itulah makanya diperbolehkan kita menggunakan lengan yang menggunakan kancing itulah. Kan baju Anda akan ada yang pakai kancing di lengannya, ada yang kayak begini, terserah Anda. Tapi tradisi lebih banyak Nabi kita Muhammad SAW menggunakan yang tidak punya kancing, karena lebih longgar, lebih enak, lebih bebas, leluasa kita akan bergerak. Mau wudhu gampang, tinggal keles. Tapi kalau yang buat itu jalan sekatan sekedik. Cuman negatifnya kayak begini, girangan milu mangan. Ya dapat kanduknya lemen nih. Itu aja ya punya udah ya lamun temangan. Ya, tapi oleh dari itulah makanya panjangnya kan di Syama'il Muhammadiyah itu ya sampai rusg ini tiengkahan. Apa maksudnya ya pergelangan inilah Arab mengedenan nih. Iyalah engkah
lengan baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ni, dek belok lalu. Kayak anda separuhlah bempet-tampet. Ya sebenarnya tiara jangan beli lepekan kan mana. Atau anda beli di toko tidak jahit. Ya, jadi tidak pas. Jadi itulah Nabi sendiri pernah menggunakan baju jubah yang punya kancing di lengannya, keledat menu. Ya. Atau kemungkinan juga tidak menggunakan kancing tapi agak tukang jahitnya agak dijahitkan agak kecil lengan depannya sehingga susah Nabi untuk digeserkan begini. Susah nih out menu. Kan betak kita kan agak ini kan agak besar dia. Di sini kocet. Nah, begitu. Ada ilmu betak tapi tidak mau saya jelaskan. Ada ilmu betak, tidak usah tahu lah begitu. Ya, dayikatul kumain. Kumnya ini lengan depannya sempit. Jadi sehingga Nabi kan mau berwudu ini setelah qada hajat, beliau berwudu. Biasakan diri seperti itu. Ya, ini kadang-kadang adik-adik malas, sudah masuk jeding kok tidak mau berwudu. Ini ajaib, ada apa anda ini? Iya kan? Nah, anda sendiri sudah tahu faedah maziyah daripada wudu. Pertama adalah wudu untuk mengampuni dosa anda. Man tawaddu'a wa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu hatta min tahti adhafirihi, sabda Nabi. Siapa yang berwudu dan benar caranya berwudu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya sebanyak air yang netes dari anggota yang dia basuh. Berapa banyak tidak bisa kita hitung. Nah, itulah kelebihan wudu. Satu dari segi ukhrawinya, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dari segi duniawinya, dengan sebab rezeki kita akan murah rezeki. Seperti yang terjadi di Imam Abul Allahumma shalli ala Muhammad Abul Hasan Asy-Syadzali rahimahullahu taala. Imam Abul Hasan ini di zaman beliau ada orang yang ingin kaya, ada dengan milih sugih, sehingga minta resep, minta petunjuk kepada beliau. Saya ingin kaya, pacu, gampang kalau anda mau kaya. Apa yang saya amalkan gampang, wudu aja sudah. Anda mulazamah, anda tetap dalam keadaan berwudu, jangan batal wudumu. Dan setelah berwudu, lakukan solat sunat wudu. Alhamdulillah itu yang diamalkan. 4 bulanan, alhamdulillah sudah berhasil. 4 bulan. Pada satu malam dia ingin sholat malam, lalu nimba ya, di mana keran kayak sekarang, dia nimba air lengkuk, ternyata tidak air yang naik, emas yang naik. Masya Allah, timbaknya berubah menjadi emas, dan timbaknya tidak kocet-kocet kayak sekarang, kirbah, mereka beli bembek tayar kemas ya, karena timbaknya orang dulu di Mekah itu menggunakan kulit kambing, satu kambing terus naik bembek entanan ya, baguslah bembek jadi emas tayak. Nah, itulah berkat dia menjaga wudunya. Nah, dari itulah makanya ya, jagalah wudu kita, insya Allah rezeki kita akan murah rezeki, namun gampang kalau kita ini menjaga air wudu kita. Demikian juga cerita yang kedua di masa Al-Maghfurlah Maulana Syekh Hasan Al-Masyad. Sering saya ceritakan ini. Ada seorang surbatli. Apa di surbatli? Kalau istilah sini milioner, kinayah daripada orang kaya luar biasa. Orang kaya ini sakit sesak napas, lelahan berembuk. Berobat ke Singapura, Brunei, Almania, Amerika, keliling dunia dia, karena orang kaya, orang bisnis dia ya, orang bisnismen. Itulah arti surbatli di sana itu. Kalau istilah Jakartanya tajir, orang kaya di Mekah. Tapi dia terjangkit penyakit sesak napas. Keliling dunia berobat, lagu ini salah. Alhasil Al-Maghfurlah Maulana Syekh Hasan Masyad mengetahui keadaannya. Dipanggil, yuk cerita me ante sakit sesak, tetuke ngono. Ini bahasanya guru Yusran ini. Oh ya, nah benar katanya. Kemana anda berobat? Ya keliling dunia saya berobat. Tapi yang namanya Al-Maghfurlah Maulana ahlul kasyf istilahnya. Apa di ahlul kasyf? Yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, karena telanjang mata tidak bisa dia lihat. Oke, gampang kata beliau.
begini aja sekarang, Anda jujur aja supaya benar hasil diagnosis saya ini. Kayak gitu istilah medisnya. Biar benar hasil diagnosis saya tanya Anda, tapi syaratnya harus jujur supaya bisa saya tahu penyakit Anda. Sanggup? Sanggup. Rajin ke ante sembahyang. Di pertanyaan Allah pula nasihat Masad luar biasa. Orang sesak napas, tapi pertanyaannya rajin sembahyang. Rajinkah Anda sholat? Ini kan tidak nyambung ini. Itu namanya spesialis akhirat ini ya. Ya, spesialis yang belum ada sampai saat ini, yang kayak level Al-Maghfurlah Maulana Syekh Hasan Masyad. Kalau spesialis yang ngelanyat ini ya tiap tahun ratusan orang. Tapi spesialis agama, spesialis kalau Al-Maghfurlah tidak ada sampai saat ini. Dokter dunia bergelanyat, tapi dokter akhirat langka. Langka sekali adik-adik ya. Makanya ya berbangga Anda ada karena arak nasib menjadi TGH lewat, berbanggalah begitu ya. Puning baru. Jadi Al-Maghfurlah orang sesak napas, kau yang ditanya sholat. Rajinkah Anda sholat 5 waktu? Apa jawab Surbatli, orang yang kaya yang kena sakit, yang kena sesak napas ini? Kadang-kadang. Iya. Kutung kata ibadah kaji seh. Ya namanya orang kaya kan, repot dengan harta benda. Orang bisnis ya dia jaringan internasional mungkin dia ke negara ini bisnis, jadi distributor apa istilahnya. Akhirnya dia sibuk dengan harta bendanya, tidak sempat. Atau sewaktu sholat, sewaktu tidak sholat. Nah ini iya penyebab penyakit ini. Dari itulah obatnya gampang sekarang. Apa obatnya Tuan Syekh? Obatnya rajin-rajin berwudu. Tapi setiap Anda berwudu jangan lupa masukkan air ke hidungnya pada waktu berkumur. Waktu berkumur sebagian masuk ke mulut, sebagian masuk ke hidung, angkus dia. Itu resep diberikan oleh Al-Maghfurlah. Alhamdulillah sehat dia, tidak lagi sesak napas. Gratis obat hari ini ya. Gratis obat adik-adik. Ini kan luar biasa ini. Ya mudah-mudahanlah dengan anda kita rajin berwudu ini, ya mudah-mudahan tetap sehat. Kan begitu ya. Ada cerita lebih menarik lagi nih jam 9 ini. Hadis baru kita dapat 1 ini. Tapi tidak apa-apa, nanti Tuan Guru Saleh yang lebih banyak hadisnya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad di Cina ini, di China. Di China ini guru saya juga ini ya, orangnya masih hidup ini, Maulana Syekh Nur Muhammad Makki namanya, di Mekah itu masih hidup dia, masih mengajar di Masjidil Haram. Ceritanya beliau musafir dakwah ke China. Sampai di China beliau ingin sholat, tapi beliau minta ampun setengah mati nyari masjid, nyari surau musola. Singkat cerita beliau ketemu dengan apa namanya, beliau jumpai ini wakaf istilah sasaknya itu, musola kecil kocet marak mimbar tapi berada di pinggiran apa istilah itu no? Pinggiran kali lah, wakaf istilahnya. Di sanalah beliau berwudu. Tapi pada waktu itu ada 3 pemuda yang selalu memperhatikan apa yang beliau kerjakan. Berwudu, selesai berwudu, tiba-tiba pemuda ini bertanya kepada beliau, apa yang Anda lakukan tadi? Beliau jelaskan, oh ini namanya wudu. Iza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, sampai tutup. Apa spontanitas sang China ini menjawab, oh ini adalah ilmu yang saya diijazahkan, kalau istilah kita. Ini ilmu yang saya wariskan dari leluhur saya, cara pengobatan, sistem pengobatan untuk mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh. Ini dengan Cina. Itulah ilmunya orang Cina, kata dia, kata orang Cina ini. Di Cina langsung lagi. Ini Cina ke pusat-pusat Teno.
Ini ilmu yang saya wariskan dari leluhur saya untuk mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh, dalam jasad, dengan cara berwudu seperti itu. Luar biasa ini ya. Nah, itulah kehebatan wudu dari sisi duniawi maupun ukhrawinya. Dari itulah Rasulullah SAW, tradisi beliau dari sekian hadis yang sudah kita baca, setelah kada hajat langsung aja beliau berwudu. Tidak seperti kita ajak malas, kita berwudu, apalagi dengan nina, tunah nek pondes, tunah nek pupuranan, begitu ya. Tunah nek pupuranan dengan nina, ya. Identiknya laki-laki itu tidak tertarik dengan pondes. Laki itu cinta itu dari hati ke hati, kan begitu. Bukan dari pondes ke pondes. Nah ini mama kadu pondes, nina kadu pondes, saya dah susah sekarang ini. Iya kan? Ya. Dari itu ingatlah bahwa cinta itu dari hati ke hati, bukan dari pipi ke pipi, ya kan begitu ya, dari hati ke hati. Angan besakangan ya. Ya pondas bisa saja, akan tapi itu bersifat rekayasa. Tidak langgang cinta yang ditimbulkan karena pondas. Tidak dilanggang cinta yang ditimbulkan karena yang tidak atas dasar dukungan atau dorongan batin. Tidak akan langgeng itu. Paling langan yang kahan bareh, selesai. Anda yang laki tertarik karena ya soleknya Anda, ya, karena hiasannya, karena parasnya. Bareh sama muni buye ini sholat tuh ngengoh hangan dan balik. Nah begitulah kira-kira ya. Demikian juga sebaliknya. Oke, tidak usah kita lanjutkan hadis ini aja ini. Fazahaba yukhriju yadahu min kummiha. Setelah beliau kada hajat, datang lagi menggunakan pada waktu menggunakan jubah yang dari Syamiyah yang lengannya sempit. Zahaba, beliau pergi lagi agak pergi sedikit lah. Yukhriju yadahu, lalu beliau keluarkan tangannya karena tidak bisa keluar karena berwudu. Ini kan harus dibasuh sampai mirfaqainnya, harus dibasuh sampai sikunya, tapi baju ini karena lengannya sempit tidak bisa dibasuh, sehingga beliau agak mirik sekecet. Yukhriju yadahu, beliau keluarkan tangannya min kummiha fadaqat alaih, begitu. Tatkala beliau ingin keluarkan dari lengan bajunya, ternyata dokot, sempit, tidak bisa keluar. Ya, tidak bisa untuk membasuh lengannya sampai siku. Fa akhraja yadahu min asfaliha, lalu beliau mengeluarkan tangan dari bawah. Jubah jaran kan kali ret menu pun sogolanangan bawa menu. Ya, untuk bisa membasuh tangan. Nah, inilah selaku hadis untuk menolak kawan-kawan kita dari mazhab Ahmad. Mazhab Ahmad dia membasuh tangannya sampai sini, sampai pergelangan. Enggak sampai siku, molah tajah sini. Makanya teman-teman di fakultas di apa namanya itu di Makkah Al-Mukarramah itu, ya itu dia banyak begitu dia. Ngulu-ngulu besok ni mana yang ngulu ni ajak-ajak dan ngulu. Ajak aruan ngulu. Ajak jamatan ngulu. Kaos unin buka, kaos mun rapus. Aduh. Baju rak jama aruan ni nangan ya. Ya, pergi sampai di sini dia. Kenapa alasannya dalam Al-Qur'an faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Ya belum sak nakal. Yani wal asariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Yang maling nina maupun maling mama pelengiman. Itu umum sekali dalam hadis ini. Lalu jelaskan dalam hadis bahwa dalam praktiknya, dalam fakta yang ada, Rasulullah SAW dalam pemotongan tangan beliau potong kok sampai sini. Kenapa tidak beliau potong ke sampai ke sini? Kan begitu ada argumennya orang yang bermazhab Ahmad. Itu aja argumennya, gunakan logika. Tidak tahu hadis seperti ini kan? Ini aja Rasulullah SAW sampai mengeluarkan tangannya dari bawah jubahnya karena pentingnya yang namanya membasuh sampai siku. Bukan juga Al-Quran ila apa namanya wa aydiyakum, enggak nengkahan. Iza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi.
sampai siku firman Allah. Kan jelas sekali itu ya. Jadi perlulah kita kombinasikan hadis A dengan hadis B, ayat A dengan ayat B, sehingga alhamdulillah kita lebih bagus lah begitu bahasa jamak-jamaknya ya. Anda kita ini insyaallah ya mazhab Syafi'i memang sudah mazhab ini, Syafi'i ini kan hanya satu-satunya mazhab yang disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamlaul arda ilman. Ya, karena Imam Syafi'i nanti akan ada dari keluarga beliau, ilmunya akan tersebar ke seluruh dunia sampai ke surga lagi. Nyampe dia alhamdulillah. Dan sendirian dari mazhab yang empat ini hanya beliau saja yang keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Asy-Syafi'i. Dari itulah apa niat saya sampaikan ini, agar jangan Anda terpedaya isi unin dengan saknani, dengan cekat nani tawani ya kaci Imam Syafi'i sekek antara apaan hadisnya milih parandina kan itu kan semeri namanya itu ya. Tahu semeri itu nyakitan angen ya, nggak sangat nanu lagi ndak ada, jangan izana takasapihu lagi aja pala tujib hu. Namun dengan bodoh muni sebaiknya Anda jangan jawab, jangan Anda jawab, percuma kita akan berbicara orang yang tidak tahu begitu, apalagi orang yang tahu lagi. Nah itulah na'udzubillah, menganggap diri lebih hebat dari Imam Syafi'i, lebih menganggap diri lebih hebat daripada a'immatul mujtahidin. Nah, itu kan penghinaan namanya itu ya. Imam Syafi'i ini tahu bahasa Inggris katanya, bahasa Inggris ya apa memang dong cekat bahasa Inggris. Ya ini, fa akhraja yadahu min asfaliha, lalu beliau keluarkan tangannya dari bawah jubahnya, bawa oleh Imam Bis'imun. Fasababtu alai, kan beliau pakai kain juga kan, pakai celana. Jadi jangan Anda berasumsi bu ndek ini kepengkitan auratnya, bukan begitu ya. Masa jubah dan kadu dengan kan menggunakan kain atau menggunakan apa namanya celana, jadi tidak hanya dengan jubahnya. Tapi maksud saya akhraja yadahu min asfaliha ila sebagai bukti yang sangat jelas sekali beliau sangat mementingkan untuk membasuh kedua tangan sampai siku. Itu yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan mazhab Ahmad yang tadi. Fasababtu alaih, kata Mughirah mengatakan lalu saya tuangkan ya, saya basuhkan tangan beliau. Fatawadda'a wudu'ahu lis-shalah, lalu beliau berwudu sebagaimana wudu untuk melaksanakan salat. Summa masaha, akan tetapi tiba-tiba tatkala giliran membasuh kedua kaki, beliau masaha mengusap ala khuffai, mengusap kedua khufnya, summa shalla, lalu beliau melakukan salat. Inilah banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi seperti yang saya jelaskan tadi.